Mantan pemain Chelsea dan timnas Inggris, Joe Cole, memberikan saran mengejutkan kepada kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Cole berpendapat bahwa Fernandes sebaiknya mencari klub baru. Saran ini disampaikan di tengah-tengah ketidakkonsistenan performa Manchester United. Meskipun Fernandes tampil luar biasa, ia tetap menerima kritik. Cole menyebut Fernandes sebagai satu-satunya pemain United yang menunjukkan performa terbaik di tengah kesulitan tim. Oleh karena itu, Cole mendorong Fernandes untuk meninggalkan klub, dengan alasan bahwa pemain tersebut layak mendapatkan apresiasi lebih di klub yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Dia adalah pemain yang luar biasa, dan bisa beradaptasi di hampir semua tim serta berkembang. Tetapi saya rasa dia belum pernah meraih gelar liga dalam karirnya. Dia perlu membuktikan pada semua orang. Dan saya menyarankan dia untuk bergabung dengan Real Madrid. Antony pindah ke Real Betis pada Januari 2024, dan langsung menunjukkan penampilan impresif. Dalam 11 laga di semua kompetisi, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist. Penampilan cemerlangnya, membuat klub asal Sevilla tersebut tertarik untuk memperpanjang masa pinjamannya. Berdasarkan laporan dari Vichajes, pertemuan antara Manchester United dan Real Betis akan diadakan minggu depan. Real Betis dilaporkan sangat berminat untuk memperpanjang masa pinjaman Antony hingga akhir musim 2025-2026. Meski demikian, ada beberapa hal yang bisa menghalangi tercapainya kesepakatan ini, salah satunya adalah masalah gaji. Manchester United dikabarkan menginginkan agar Real Betis menanggung lebih besar bagian gaji Antony. Selain itu, klub asal Inggris tersebut kemungkinan besar akan meminta klausul kewajiban pembelian pada musim panas 2026, sebagai syarat kesepakatan. William Gallas, legenda sepak bola Prancis, memberikan komentar tajam terkait penampilan Jadon Sancho di Chelsea. Gallas berpendapat bahwa Sancho menghadapi kesulitan di Premier League, dengan intensitas tinggi liga ini menjadi tantangan utama bagi pemain asal Inggris tersebut. Ia membandingkan Premier League dengan liga-liga Eropa lain, yang memiliki intensitas lebih rendah. Gallas juga menekankan pentingnya konsistensi di Premier League, di mana pemain harus mampu tampil maksimal setiap pekan. Di Premier League, Anda harus konsisten. Liga ini sangat intens. Tidak mudah untuk mempertahankan performa di level itu setiap Sabtu atau Minggu, dan seringkali 2 kali seminggu, ujar Gallas. Ia menambahkan, bahwa jika Sancho kembali ke Manchester United, itu menandakan kegagalan. Yang menunjukkan bahwa dia belum mampu naik ke level yang lebih tinggi, dan mungkin Premier League terlalu sulit baginya. Manchester United dikabarkan mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Kenan Yildiz dari Juventus. Klub asal Inggris tersebut siap bersaing dengan Aston Villa dalam perburuan Yildiz. Menurut laporan dari tim TAL, Manchester United telah melakukan kontak awal dengan Juventus serta agen Yildiz, Jorge Mendes, untuk memulai negosiasi. Juventus telah menetapkan harga sekitar 80 juta euro untuk pemain tersebut. Meskipun angka tersebut cukup tinggi, hal itu tidak menjadi kendala bagi Manchester United, yang siap untuk melanjutkan perburuannya. Jika Juventus gagal lolos ke Liga Champions musim depan, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas Yildiz, demi memperbaiki kondisi keuangan klub. Situasi ini membuka peluang bagi United, untuk memanfaatkan kesempatan dalam merekrutnya. Dengan Francesco Acerbi yang sudah berusia 37 tahun, dan Stefan De Vrij yang berusia 33 tahun, Inter Milan merasa perlu melakukan regenerasi di lini belakang. Beberapa nama pemain sudah disebut-sebut, termasuk Ishak Hien dan Jaka Bijol, meskipun klub masih mencari opsi terbaik sebelum mengambil keputusan final. Idzes juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk memperkuat pertahanan Nerazzurri. Bek asal Indonesia ini menunjukkan performa yang solid musim ini, dan berhasil menahan penyerang-penyerang top seperti Artem Dovbyk dan Romelu Lukaku. Menurut laporan Tuttosport, Inter sangat terkesan dengan gaya bermain Idzes, yang memiliki kemampuan bertahan yang kokoh, serta kemampuan antisipasi yang baik. Mengingat Acerbi yang sering mengalami cedera musim ini, klub mencari pemain untuk menggantikannya, dan Idzes dinilai cocok untuk mengisi peran tersebut. Kemampuan Idzes dalam menghalau pergerakan lawan, dipandang sebagai aset yang berharga bagi Inter. Direktur olahraga Atletico Madrid, Carlos Bucero, membantah kabar yang menyebutkan bahwa klubnya telah menerima tawaran dari Liverpool untuk penyerang Julian Alvarez. Rumor yang mengatakan Liverpool mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Julian Alvarez itu tidak benar. Itu hanya spekulasi, ujar Bucero yang dikutip oleh Mirror. Ia menegaskan bahwa Alvarez tidak akan dijual, karena merupakan bagian penting dari proyek pelatih Diego Simeone. Alvarez adalah pemain kunci dalam proyek kami, dan kami tidak berniat untuk melepasnya. Pemain tersebut juga tidak terlalu memperhatikan rumor-rumor yang beredar, tambah Bucero. Alvarez sendiri baru bergabung dengan Atletico Madrid pada awal musim ini, setelah dibeli dengan harga 95 juta euro dari Manchester City. Keputusannya untuk pindah, karena merasa lebih sering menjadi cadangan bagi Erling Haaland di City. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan, sepertinya sudah dipastikan. Klub Italia tersebut dikabarkan tidak berniat untuk memperpanjang kontrak bek kiri asal Prancis itu, yang saat ini masih berlaku hingga musim panas 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa Hernandez kemungkinan besar akan dilepas pada akhir musim ini. Salah satu alasan utama di balik keputusan tersebut adalah permintaan kenaikan gaji yang diajukan oleh Hernandez, yang tidak disetujui oleh manajemen klub. Meskipun masalah keuangan menjadi faktor, tapi alasan terbesar yang mendorong keputusan ini adalah sikap sang pemain yang belakangan semakin membuat frustrasi pihak klub. Attitude Hernandez yang dianggap tidak profesional dan kurang menunjukkan komitmen terhadap tim, menjadi pemicu utama bagi AC Milan untuk mencari solusi dan mempertimbangkan untuk melepaskan pemain tersebut. Barcelona masih berkompetisi di 3 ajang musim ini. Mereka memimpin klasemen Liga Spanyol, berada di semifinal Copa del Rey, dan juga melaju ke perempat final Liga Champions. Memenangkan treble bukanlah hal yang asing bagi Barcelona, karena mereka menjadi tim Eropa pertama yang meraih prestasi tersebut 2 kali, yakni pada musim 2008, 2009, dan 2014-2015. Jika berhasil meraih treble untuk ketiga kalinya, pencapaian itu akan membawa Blaugrana ke level yang lebih tinggi. Skuad yang dilatih Hansi Flick pun tak ragu untuk bermimpi meraihnya. Ya, kami memang mulai membahasnya. Kami adalah tim yang penuh impian, dan kami percaya bisa melakukannya, ujar Ferran Torres kepada Mundo Deportivo. Kami masih berada di semua kompetisi, dan selama kami belum juara atau tersingkir, kami akan terus meyakininya, tambah pemain berusia 25 tahun tersebut. Hubungan antara Lionel Messi dan Barcelona sebenarnya sudah berakhir sejak lama, dan saat ini Messi tengah menjalani musim ketiganya bersama Inter Miami. Meskipun demikian, Barcelona dilaporkan masih memiliki niat untuk memulangkan Messi. Menurut laporan dari TNT Sports, klub asal Katalan tersebut berencana untuk membujuk La Pulga kembali pada tahun depan. Barcelona bahkan sudah merencanakan untuk memasukkan nama Messi kembali dalam skuad mereka pada tahun 2026. Namun sebelum itu, Messi masih memiliki satu misi penting, yakni mempertahankan gelar juara Piala Dunia bersama timnas Argentina. Barcelona sendiri berencana merekrut kembali mantan kapten mereka, setelah Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang diambil, seiring dengan rencana peresmian Stadion Camp Nou, yang diperkirakan akan selesai direnovasi pada tahun tersebut. Dengan begitu, Barcelona akan merayakan kembali kepulangan Messi sambil meresmikan stadion mereka yang baru. Barcelona masih mencari pemain sayap kiri baru, setelah gagal memperkuat posisi ini pada musim panas 2024. Nico Williams menjadi target utama mereka, tetapi ia memutuskan untuk tetap di Athletic Bilbao. Sekarang, Barcelona mengalihkan perhatian mereka ke Luis Diaz, dengan direktur olahraga, Deco, berusaha memastikan transfer ini terrealisasi. Namun menurut Sport, Barcelona sebenarnya memiliki kesempatan lain. Mereka sempat ditawari desir Diu sebelum pemain tersebut bergabung dengan PSG. Tawaran untuk merekrut Diu datang ketika ia masih bermain di Rennes, dan Deco disebut-sebut sangat mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Diu dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan gaya permainan Barcelona, yakni eksplosif, ofensif, dan dinamis. Namun, kesepakatan gagal tercapai karena alasan finansial, dan akhirnya Diu memilih untuk bergabung dengan PSG. Mantan penyerang Tottenham, Jermaine Defoe, menyatakan secara eksklusif bahwa Spurs perlu mulai mempertimbangkan cara untuk menggantikan Son Heung-min. Son, yang juga kapten tim, telah melewati 11 pertandingan tanpa gol dalam 12 laga terakhir, yang menimbulkan pertanyaan mengenai masa depannya di klub. Defoe menganggap penurunan performa Son adalah hal yang wajar, seiring dengan bertambahnya usia. Namun ia percaya, Tottenham harus proaktif mencari penggantinya. Ini bagian dari proses, pemain akan semakin tua, pemain akan pergi, dan itu tentang mencari pemain berikutnya, tentang akademi, kata Defoe kepada Sportsmall. Saya yakin klub sedang memikirkan siapa yang akan menggantikan Son, karena ketika saya pergi, yang datang berikutnya adalah Harry Kane. Setelah absen dalam pertandingan melawan Atletico Madrid akhir pekan lalu, Frenkie de Jong kini siap kembali bermain untuk membela timnas Belanda. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Spanyol, de Jong memberikan pujian untuk bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, yang akan menjadi lawannya di pertandingan mendatang. De Jong mengakui bahwa Yamal adalah pemain berbakat, namun ia menegaskan bahwa membandingkannya dengan Lionel Messi tidaklah adil. Saya rasa, dia tidak seharusnya dibandingkan dengan Messi, karena siapapun yang dibandingkan dengan Messi akan terlihat lebih rendah, ujarnya. Apa yang dia capai di usia ini sangat luar biasa, dan jarang terjadi. Dia adalah bakat alami. Cara dia memahami permainan dan membuat keputusan di usia muda, sangat mengesankan. Saya pikir, kemampuan itu memang sudah ada dalam dirinya, dan untungnya, dia memilikinya, tambah De Jong. Real Madrid dilaporkan tengah merencanakan langkah besar di bursa transfer musim panas ini, dengan membidik Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad yang juga menjadi incaran utama Arsenal. Berdasarkan laporan, Madrid siap memicu klausul rilis Zubimendi yang mencapai 1 triliun rupiah, untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Klub ibu kota Spanyol ini dilaporkan ingin menambah jumlah pemain asal Spanyol di skuad mereka. Saat ini, hanya ada 5 pemain Spanyol di tim utama Los Blancos, yaitu Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Dani Ceballos, dan Jesus Vallejo. Kehadiran Zubimendi akan membantu memenuhi kuota tersebut, sekaligus memperkuat lini tengah mereka. Terutama, karena Luka Modric semakin menua, meski ia diperkirakan akan bertahan untuk 1 musim lagi.
Saat ini, publik masih menunggu hasil investigasi terkait tuduhan yang dilayangkan Premier League kepada Manchester City, dengan keputusan yang diharapkan segera diumumkan. Sebelumnya, klub asal Manchester itu telah secara tegas membantah semua tuduhan, dan berjanji akan membela diri. Namun, jika terbukti bersalah, salah satu sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah pencabutan gelar juara, yang diraih selama periode tersebut, karena dianggap diperoleh secara tidak adil. Jika hal ini terjadi, tim yang finish di posisi kedua kemungkinan akan dianugerahi gelar sebagai penggantinya, dan Arsenal menjadi salah satu tim yang paling diuntungkan. Pasalnya, dalam 2 musim terakhir, Arsenal finish di posisi kedua di bawah Manchester City. Newcastle United tengah mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas yang penting, dengan fokus memperkuat tim dan menjaga Alexander Isak di tengah minat dari Arsenal. Berdasarkan laporan TBR Football, The Magpies kini menargetkan bintang Villarreal, Yeremy Pino, sebagai bagian dari rencana perekrutan mereka. Newcastle sudah mulai memantau Pino sejak September lalu, dan terus mengikuti perkembangannya hingga saat ini. Pemain sayap berusia 22 tahun tersebut tampil cemerlang musim ini, mencatatkan 5 assist di La Liga, lebih banyak dibandingkan dengan bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Robert Lewandowski. Meskipun Marcus Rashford belum mencetak gol untuk Villa sejauh ini, kontribusinya tetap berarti, dengan memberikan 4 assist dan menciptakan banyak peluang berbahaya. John McGinn percaya, bahwa jika Rashford dan Marco Asensio mencapai performa terbaik mereka di bawah bimbingan Unai Emery, keduanya akan menjadi ancaman serius bagi klub-klub lain di Inggris. Baik Marcus maupun Marco, sudah menunjukkan sekilas kualitas kelas dunia mereka, kata McGinn kepada Mirror. Mereka mungkin sempat kehilangan arah karena berbagai alasan, tetapi yang mereka dapatkan dari kami adalah dukungan, dan rekan satu tim yang akan bekerja keras untuk mereka. McGinn juga menekankan, bahwa kebahagiaan Rashford dan Asensio sangat penting untuk membantu mereka kembali ke performa terbaik mereka. Chelsea sebenarnya telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar pounds untuk mendatangkan pemain baru. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk mengembalikan dominasi Chelsea di sepak bola Inggris. Kehadiran Todd Boehly sebagai pemilik baru, belum dapat menyamai pencapaian yang diraih oleh Roman Abramovich. Sejak diambil alih Boehly, Chelsea belum meraih satupun gelar, baik di level domestik maupun Eropa. Meski demikian, John Terry meminta para penggemar yang mulai putus asa untuk bersabar, dalam menunggu prestasi The Blues. Ia mengakui, bahwa kondisi Chelsea saat ini belum sebanding dengan pencapaian mereka dalam 1 dekade terakhir. Terry menilai, Chelsea sedang dalam proses transisi, baik di dalam maupun luar lapangan, dan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun lagi untuk kembali ke performa terbaik mereka. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dalam pertandingan ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Australia, skuad Garuda kalah dengan skor 5-1. Kemenangan Australia didapat berkat 2 gol dari Jackson Irvine, serta 1 gol masing-masing dari Martin Boyle, Nishan Velupillai, dan Luis Miller. Sementara itu, gol sematawayang Indonesia dicetak oleh Ule Romeni. Dengan hasil ini, Australia semakin mantap di posisi kedua klasemen Grup C dengan 10 poin, sedangkan Indonesia turun ke posisi kelima dengan perolehan 6 poin. Timnas Arab Saudi berhasil meraih 3 poin penting, setelah mengalahkan timnas Cina dengan skor 1-0 dalam pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan ini, Cina harus bermain dengan 10 pemain, setelah Lin Liangning menerima kartu merah di akhir babak pertama. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Arab Saudi untuk mencetak gol, melalui aksi Salem Al-Dawsari. Kemenangan ini membuat Arab Saudi semakin kokoh di posisi atas klasemen grup. Dengan perolehan 9 poin dan menempati posisi ketiga, unggul 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi keempat. Kroasia berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0, dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League, yang berlangsung di Stadion Poljud, Split. Kedua gol kemenangan Kroasia tercipta di babak pertama, masing-masing oleh Ante Budimir dan Ivan Perisic. Hasil ini, memberi Kroasia peluang besar untuk lolos ke semifinal, meskipun masih ada pertandingan leg kedua yang akan digelar di markas Prancis pada akhir pekan ini. Denmark berhasil mengalahkan Portugal dengan skor 1-0, dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League, yang berlangsung di Stadion Parken, Copenhagen. Satu-satunya gol kemenangan Denmark tercipta di babak kedua, melalui aksi Rasmus Højlund, striker asal Manchester United. Dengan hasil ini, Denmark memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal, meskipun masih ada laga leg kedua yang akan dihelat di kandang Portugal pada akhir pekan ini. Belanda dan Spanyol bermain imbang 2-2, dalam laga leg pertama perempat final UEFA Nations League, yang berlangsung di De Kuip, Rotterdam. Gol-gol Belanda dicetak oleh Cody Gakpo dan Thierry Reijers. Sementara Spanyol, menyamakan kedudukan melalui Nico Williams dan Mikel Merino. Hasil ini, memberikan kedua tim peluang yang sama untuk lolos ke semifinal. Pertandingan leg kedua akan digelar di Mestalla, Valencia pada akhir pekan ini. Jerman meraih kemenangan dalam lawatannya ke Italia, pada leg pertama perempat final UEFA Nations League.
Pertandingan yang berlangsung di San Siro ini, diawali dengan keunggulan cepat Italia, melalui gol Sandro Tonali di menit ke-9. Namun, Jerman berhasil bangkit di babak kedua. Gol dari tim Kleindienst dan Leon Goretzka, membuat Jerman berbalik unggul 2-1. Dan laga leg kedua akan dihelat di Signal Iduna Park pada hari Senin mendatang.